Shalom. Selamat tahun baru. Saudara yang terkasih, kita sudah melewati tahun 2025. Kita masuk ke tahun 2026. Kalau tahun 2025 kita menang, tahun 2026 kita lebih lagi. Amin. Kenapa? Karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan ada kebenaran bersama-sama dengan kita, saudara yang kasih. Saudaraku, hari ini firman Tuhan tentang kekhawatiran yang berlebihan adalah tanda orang tidak beriman. Jadi hari ini firman Tuhan bagi kita judulnya kekhawatiran yang berlebihan adalah tanda orang yang tidak beriman. Coba katakan kekhawatiran. Satu dua ya. Kekhawatiran yang berlebihan adalah tanda orang yang tidak beriman. Oke. Saudara yang kasih, banyak orang khawatir. Kalau kita lihat sekarang ini, saudara yang kasih, banyak musibah-musibah seperti di Sumatera ada banjir bandang, dan juga saudara yang kasih ada tanah longsor, dan juga ada kelaparan di mana-mana, lowongan pekerjaan yang susah, yaitu memungkinkan membuat kekhawatiran. Tetapi saudara yang kasih, bahwa orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakannya. Amin. Ya, Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya, yang bersandar kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara. Oleh sebab itu saya kasih bersandar dan berharaplah kepada Tuhan. Amin. Baca Alkitab saudara dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Matius 6 ayat 25 sampai 34 saudaraku. Saya akan mulai membaca ayat 25, nanti saudara ayat yang genap. Saya mulai. Berapa semua? Ayat 25 sampai 34. Saya mulai. Berapa semua? Matius 6 ayat 25 sampai 34. Saya ayat 25, nanti saudara ayat yang genap. Saya mulai. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian, saudara? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang hendak kami makan? Apakah yang kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Saudara? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Saudara yang kasih, kekhawatiran adalah perasaan takut
atau gelisah yang berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Ya. Kekhawatiran yang berlebihan terhadap sesuatu yang sebenarnya belum tentu terjadi. Ya. Kita tahu saudara yang kasih, kalau kita melihat akar dari kejahatan itu sebenarnya dimulai dari kekhawatiran. Dan juga saudara yang kasih, cinta uang. Jadi kekhawatiran dan cinta uang, ya, kalau sudah ini bergabung, lengkaplah sudah untuk berbuat kejahatan. Jadi kekhawatiran itu saudara yang kasih adalah tanda orang yang kurang beriman. Inilah orang-orang khawatir. Ada orang khawatir saudara yang kasih akan hari esok, akan apa yang dimakan, akan apa yang akan dipakai. Dia khawatir sehingga dia merencanakan sesuatu yang jahat untuk memenuhi kebutuhannya. Karena dia pikir saudara yang kasih, ya, kalau ada uang, hidup masa depanku akan terjamin. Ya, kalau ada yang kumiliki, hartaku, maka hidup masa depanku lebih terjamin. Ya, sehingga saudara yang kasih di saat kanker, ya, dia pun melakukan suatu tindakan kejahatan. Tahu artinya kanker? Kantong kering maksudnya. Jadi saudara yang kasih, dia melakukan kejahatan itu, ya, karena diawali dengan rasa khawatir. Tetapi firman Tuhan ini berkata, jangan khawatir. Amin. Ya, kalau dikatakan jangan, itu perintah, atau saudara yang kasih, satu hal bisa dilakukan atau bisa tidak. Kalau dikatakan jangan, berarti saudara yang kasih adalah perintah. Amin. Ya, kalau dikatakan jangan khawatir, berarti itulah perintah atasan kita kepada kita. Amin. Dikatakan jangan khawatir, atasan kita adalah Tuhan. Ya, yang memerintah kita adalah Tuhan. Ya, berarti satu hal yang wajib dilakukan. Amin. Kalau perintah itu wajib dilakukan, saudara kasih. Tetapi kalau usul bisa dilakukan, bisa tidak. Tapi ini namanya perintah. Jangan khawatir, kata firman Tuhan ini, saudara kasih. Jangan khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan esok mempunyai kesusahannya sendiri. Ya, kesusahan hari ini biarlah untuk hari ini. Amin. Ya. Dan ayat selanjutnya dikatakan, saudara kasih, setelah ayat 34 itu dikatakan, ya, setelah ayat 25, saudaraku, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Burung-burung di udara tidak menuai, tidak menabur, dipelihara oleh Bapakku. Dan Yesus berkata, bukankah burung-burung itu, ya, melebihi? Jadi berarti saudaraku, kita lebih daripada burung-burung itu. Amin. Sebab firman Tuhan berkata, saudara yang kasih, ya, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dan Tuhan juga berfirman, taklukkanlah itu. Apa yang ditaklukkan? Apa yang ada di dunia. Amin.
Jadi berarti burung-burung juga sudah dikasih ada dalam pemeliharaan kita, ada dalam pemeliharaan Adam. Sebab firman Tuhan berkata, taklukkanlah itu. Dan firman Tuhan berkata, saudara yang kasih, bukankah kamu lebih mulia daripada burung-burung itu? Kalau burung-burung di udara dipelihara oleh Bapakku di surga, apalagi kamu, Tuhan pasti pelihara. Amin. Makanya tidak perlu khawatir, saudara yang kasih. Ya, kekhawatiran itu adalah tanda orang yang tidak beriman. Kekhawatiran yang berlebihan. Ya, perlu juga kita berwas-was. Amin. Ya, berawas-awas. Misalnya, karena kita tidak khawatir, maka anak-anak umur 10 tahun lalu dikasih kunci motor, kunci mobil, ayo bawa. Itu namanya perlu juga khawatir, tapi jangan sampai berlebihan. Amin. Ya, perlu kita berhikmat. Ya. Jadi saudara yang kasih, jangan khawatir akan apa yang kamu pakai, apa yang kamu makan, apa yang kamu minum. Itu semua disediakan oleh Bapakku yang di sorga. Ya. Tetapi saudara yang kasih, perlu kita berhikmat. Misalnya saya katakan tadi, kalau anak belum cukup umur, jangan kasih mengendarai kendaraan. Amin. Ya, Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada kita. Ya. Selanjutnya, saudaraku, dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran yang dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Enggak ada, saudara yang kasih. Hidup itu bukan tergantung umur. Ada orang, saudara yang kasih, dia meninggal usianya 90 tahun. Tetapi ada juga orang baru lahir meninggal. Ya. Ada orang yang sampai udah sakit lama, nggak mati-mati juga. Tapi ada orang yang tidak sakit, tiba-tiba meninggal. Ya. Dan ada juga orang yang kasih, dia meninggal ditabrak oleh kendaraan. Dia meninggal. Jadi berarti manusia tidak bisa menentukan kapan dia meninggal. Ya. Jadi saudara, kita tidak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir. Nanti matilah aku. Enggak perlu khawatir. Amin. Kenapa saudara kasih? Karena kekhawatiran tidak bisa menambah, ya, tidak bisa saudara kasih menambah umur kita sehasta pun. Enggak bisa. Dan juga tidak bisa mengurangi umur kita sehasta pun. Karena hidup dan mati saudara kasih, kalau sudah saatnya Tuhan memanggil kita, kapanpun kita bisa dipanggil oleh Tuhan. Amin. Saat ini juga bisa dipanggil oleh Tuhan. Besok juga bisa, saudara. Ya. Jadi tidak ada yang bisa menambahkan umurnya. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Dan jadi jika demikian, Allah menandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi menandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ini teguran kepada orang yang khawatir. Firman Tuhan berkata, saudara kasih, hai kamu orang yang kurang percaya. Ya.
Jadi saudaraku, orang yang khawatir identik dengan orang yang tidak percaya. Atau dengan kata lain, dengan orang yang tidak beriman. Itu orang yang khawatir. Makanya Tuhan berkata, jangan khawatir. Amin. Kamu tidak bisa menambahkan umurmu sehasta pun. Ya. Burung-burung dipelihara oleh Tuhan. Terlebih kamu. Kamu melebihi daripada burung-burung itu. Amin. Jadi saudara yang kasih, mari kita berjaga-jaga menolak kekhawatiran. Saudaraku, kekhawatiran dapat berdampak buruk pada kesehatan mental, stres, depresi, dan juga gangguan fisik, sulit tidur, gangguan pencernaan, ya. Saudara yang kasih, berbeda atau ketidakpercayaan kepada Tuhan, namun dapat diatasi dengan menyerahkan masalahnya kepada Tuhan. Amin. Jadi kekhawatiran itu bisa kita atasi dengan cara menyerahkan seluruhnya permasalahan, pergumulan, leka-liku kehidupan, menyerahkannya kepada Tuhan. Amin. Serahkan kepada Tuhan, saudara. Kalau sudah diserahkan kepada Tuhan, jangan lagi diambil lagi dari Tuhan. Amin. Kalau kita berkata, aku serahkan kekhawatiran ini kepadamu Tuhan. Aku serahkan masa depanku kepadamu ya Tuhan. Hidup dan matiku, kuserahkan kepadamu Tuhan. Kalau sudah kita katakan demikian, jangan mengeluh lagi. Ya, jangan mengeluh lagi. Jangan bertindak seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Ya, sakit sekali hidup ini. Dompetku ada, tapi isinya kosong. Ya. Sedih sekali. Apalagi kalau seorang suami, tanggung jawab suami kan berat ya. Ya enggak bapak-bapak? Berat tanggung jawab suami. Saya pengalaman saudara. Ya. Saya bekerja sampai banting tulang, berdagang, dagang buah, itu pernah saya lakukan. Saya udah pernah ceritakan itu kepada saudara. Ya. Hampir ditabrak orang. Dan juga di lapangan saudara, bisa-bisa ada orang lagi yang berulah yang macam-macam. Tapi sampai di rumah senyum, seolah-olah tidak ada masalah. Ya. Nggak ada masalah. Saat ketemu dengan istri, senyum kepada istri. Tapi di lapangan, saya sudah alami saudara kasih, yang boleh dibilang hampir ditabrak orang, ya. Segala macam dihadapi di lapangan. Tapi sampai di rumah saudara kasih, tetap memberikan senyuman kepada keluarga. Amin. Itu seorang bapak. Ya. Demi kelangsungan keluarga, demi membutuhi apa yang diperlukan di dalam keluarga. Ya. Kadang saudaraku sampai di lapangan, masukkan buah ke supermarket, ke pusat-pusat buah segar. Kita kan titip jual di sana. Rata-rata supermarket itu titip jual.
Ternyata yang laku cuma setengah modalnya adalah kembali. Tetapi tiba-tiba sampai di rumah, istri juga minta uang untuk beli beras. Suami tetap senyum. Amin. Ya. Kalau sampai suami menunjukkan kekecewaannya sampai ke rumah saudara yang kasih, saudara betapa sedihnya keluarga ini. Ya. Berharap kepada Tuhan. Amin. Tetap tunjukkan saudara yang kasih bahwasanya ada Yesus di hati kita. Ya. Bahwa ada Dia saudara yang menopang hidup kita, yang menopang dapur kita, yang menopang keluarga kita. Amin. Saya anjurkan kepada saudara, ya, saat lihat suami, kasihilah suami, sayangilah dia. Kau tidak tahu betapa di luar sana bergumul dengan luar biasa, tapi dia harus memberi senyum kepada keluarga. Karena suami takut saudara yang kasih, ya, keluarga tahu betapa pedihnya perjuangan di luar. Amin. Saudara, namun dapat diatasi dengan menyerahkan masalah kepadanya, mengubah pola pikir, ya, ubah pola pikir, menjaga pola hidup sehat, relasi dan berbicara dengan orang yang lain. Ya. Kekhawatiran ini saudara yang kasih dapat diatasi dengan menyerahkan masalah kepada Tuhan, mengubah pola pikir. Untuk mengatasi kekhawatiran ini, ubah pola pikir. Amin. Ya. Biasanya saudara yang kasih, orang yang khawatir itu selalu berpikiran negatif akan orang lain. Itu orang khawatir itu. Selalu berpikiran negatif kepada orang lain. Ubah pola pikir. Dan yang kedua saya kasih, cari orang yang tepat untuk curhat. Ya, jangan ke sembarangan orang juga. Lihat-lihat orangnya, kira-kira siapa yang tempat saya menceritakan masalahku ini. Ya. Yang paling tepat kalau orang Kristen adalah ke gembala sidangnya. Curhatlah ke sana. Ya, ceritakan semua pergumulanmu. Mungkin gereja tidak bisa membantu dengan uang, tapi bisa membantu dengan doa. Amin. Bisa membantu menyelesaikan dengan firman Tuhan. Ya, jangan selalu kalau memang nggak bisa lagi, ya satu-satunya saudara kasih kepada Tuhan, kepada hamba Tuhan. Matius 6:25 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Penyebab kekhawatiran adalah saudara yang kasih, penglihatan dan pendengaran yang negatif. Penglihatannya saudaraku dan pendengarannya selalu negatif. Misalnya saudaraku, seperti didengar kabar, bahkan kadang-kadang dari hamba Tuhan bisa jadi khawatir. Ya. Misalnya di Sumatera sudah terjadi banjir. Seminggu lagi akan terjadi di Pulau Jawa katanya. Terus langsung khawatir. Ya. Lalu didengar lagi kabar saya kasih,
Oh, sekarang nggak bisa lagi belanja dengan memakai uang cash, harus pakai kris, katanya. Ya. Lalu langsung khawatir. Lalu ada lagi, kemarin sudah ada COVID-19, sebentar lagi ada lagi virus yang baru, langsung khawatir. Ya. Kita tidak perlu khawatir karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Apapun yang terjadi, badai apapun yang terjadi, kalau kita berharap kepada Tuhan, Alkitab berkata bahwa saudara kasih, burung-burung dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Tidak perlu khawatir. Amin. Ya saudaraku, kuncinya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ya, bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan? Bagaimana supaya Tuhan berkenan akan kita? Hidup benar, hidup kudus, hidup memuliakan nama Tuhan. Misalnya tagihan listrik, atau saudara yang kasih mendengar tagihan rumah, kredit rumah. Ya, kemudian saudara kasih media sosial. Ada banyak berita-berita di media sosial saudara yang kasih membuat khawatir. Salah satu contoh saya kasih, kita sebelum kita ada ibadah di tempat ini, banyak kali berseliweran berita kalau di Cikarang itu dilarang ibadah, nggak boleh ibadah. Ya. Saudara, saya tidak takut. Saya hanya berharap kepada Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan, kalau Engkau perintahkan aku di sana untuk menjadi hamba-Mu, menjadi gembala sidang, aku tidak peduli apa kata orang. Aku hanya peduli kepadamu ya Tuhan. Amin. Jangan khawatir. Amin. Jangan khawatir. Ya. Walaupun sekeliling berusaha saudara kasih untuk memaksa kita khawatir. Tetapi saudara kasih, kalau Tuhan berkata, lakukan, lakukan. Amin. Ya. Ketidakpercayaan merasa Tuhan tidak mampu atau tidak peduli akan kita. Ya. Fokus pada hal-hal lahiriah ini penyebab kekhawatiran saudara kasih. Terlalu memikirkan makanan, minuman, atau pakaian daripada tujuan hidup yang lebih besar. Merasa tidak cukup dan takut masa depan. Dalam Matius dikatakan, Matius 6:26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ya. Ada dampak negatif yang diakibatkan oleh kekhawatiran. Yang pertama, saudaraku, kesehatan mental. Stres, depresi, kegelisahan, kurang sukacita. Kesehatan fisik, sakit kepala, keringat berlebihan, gangguan pencernaan, dan insomnia. Insomnia itu saudaraku akibat dari kekhawatiran, gak bisa tidur. Ya. Udah diperiksa saudara apa penyebab insomnia itu? Ternyata penyebabnya adalah pikiran. Karena khawatir. Ya.
Itu dampak negatif daripada kekhawatiran. Makanya kita jangan khawatir. Amin. Jangan khawatir, saudara yang kasih. Saudara yang kasih, hubungan dengan Tuhan, kalau kita tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, itu bisa menghambat pertumbuhan iman kita. Jadi mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, amin, supaya iman kita semakin kokoh. Jadi jika demikian, Allah menandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih dahulu mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami makan? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya. Jadi jikalau pikiran kita di dunia ini hanya memikirkan apa yang hendak kita pakai, apa yang hendak kita makan, ya. Orang yang tidak mengenal Tuhan pun tahu itu. Ya. Tetapi firman Tuhan berkata itu disediakan oleh Bapakku yang di sorga, Bapamu yang di sorga. Ya, disediakan oleh Tuhan. Amin. Tuhan menyediakan semuanya itu, saya kasih. Jadi jikalau kita hanya menaruh pikiran mencari mata, ya, mencari yang kita pakai atau mencari popularitas, saudaraku, kalau hanya itu kita cari, kita nggak beda dengan orang dunia. Tetapi kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Amin. Mendahulukan Tuhan, ya, prioritaskan suatu ibadah kepada Tuhan daripada yang lain. Utamakan Tuhan. Amin. Di dalam hidup kita, saudaraku, mari utamakan Tuhan. Bagaimana cara mengatasi kekhawatiran? Serahkan pada Tuhan, lakukan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6, saya bacakan kepada saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nyatakan kepada Tuhan. Amin. Keinginan menyatakan kepada Tuhan. Bermohonlah kepada Tuhan dan mengucap syukurlah. Ya, karena Tuhan itu baik. Tuhan itu memperhatikan kita. Tuhan itu peduli kepada kita. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kemudian saya kasih ubah. Tadi penyebab kekhawatiran adalah karena pikiran negatif, ubah menjadi pikiran yang positif. Amin. Ya. Percaya pada pemeliharaan Tuhan. Ya. Percaya bahwa Tuhan memelihara kita, Tuhan peduli kepada kita. Dimanapun, kapanpun. Kemudian kelola hidup sehat. Jaga pola makan, olahraga, dan istirahat yang cukup. Bicara dengan orang lain lebih dewasa rohaninya. Jangan ragu berbagi dengan orang yang percaya. Amin. Jangan ragu menceritakan masalahmu dengan orang yang percaya. Tapi seperti saya katakan tadi, jangan kesembarangan orang. Amin. Sebab manusia itu banyak tipe-tipenya. Ada juga manusia itu penyebar gosip. Ada juga penyebar fitnah. Jadi
Seorang yang dewasa rohani, dia harus bisa pegang rahasia. Amin. Harus bisa, saudaraku, ya, memberikan saran nasihat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya saya katakan, jangan ke sembarangan orang menceritakan. Sebab apalagi kalau seorang perempuan, kalau dia tidak diceritakan itu kan menumpuk di sini. Menumpuk terus. Akibatnya apa coba? Bisa darah tinggi juga. Iya. Apalagi yang disebabkan oleh kekhawatiran saudara yang kasih. Bukan hanya darah tinggi. Terus saya katakan tadi insomnia. Penyakit susah tidur. Penyakit mah. Penyakit dalam. Ya. Itu bisa terjadi saudara yang kasih. Makanya harus diceritakan kepada orang lain. Amin. Tapi orang itu sudah harus kenal dulu, ya, rekam jejaknya seperti apa, bagaimana kedekatannya akan Tuhan. Amin. Hindari pemicu, jauhi situasi atau hal-hal yang sering menimbulkan kekhawatiran. Jangan saudara yang kasih bergaul dengan orang yang bocor mulut. Yang membuat kita khawatir. Tapi bergaullah saudara yang kasih dengan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, yang bisa membangkitkan iman kita. Jadi Tuhan memelihara makhluk hidup, apalagi manusia. Kekhawatiran tidak menambah apapun dalam hidup, bahkan tidak menambah sehasta dan tidak menyelesaikan masalah. Jadi kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah. Amin. Ya, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Amin. Jadi mulai saat ini jangan khawatir. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Gantungkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Maka saudara yang kasih, setia beribadah, setia merenungkan firman Tuhan, setia bersekutu berdoa dengan Tuhan. Kemarin saudaraku, saya sangat bersyukur sekali Alkitab Perjanjian Baru kami selesaikan dengan baik. Ya. Jadi tanggal 1 bulan 1 tahun 2025 kami baca kitab Matius 1 ayat 1 sampai habis, satu pasal. Kemudian kemarin tanggal berapa itu? Akhir dari tahun 2025 kami selesaikan satu kitab itu. Jadi terus setiap hari kami membaca Alkitab. Tidak ada hari tanpa membaca Alkitab. Amin. Kalau ini Ibu Gembala dengan Angel Perjanjian Baru, tapi saudaraku, saya tetap konsisten baca Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, jadi saya selesaikan Perjanjian Baru untuk tahun 2026 ini. Saya punya visi menyelesaikan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi mereka membaca Perjanjian Baru, Perjanjian Lama saya baca, dan Perjanjian Baru. Jadi nanti di akhir tahun 2026 saya menyelesaikan satu Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya. Dan saya sudah bertekad untuk konsisten selalu membaca. Ya. Tidak ada hari tanpa firman Tuhan, amin. Tidak ada hari tanpa bersekutu dengan Tuhan, amin. Tidak ada hari tanpa mengasihi Tuhan. Tidak ada hari tanpa berbuah untuk Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri sampai di sini firman Tuhan.